Sekarang fokus ke dalam template HTML-nya, di mana pada tugas sebelumnya saya sudah menambahkan sebuah menu navigasi agar bisa melakukan perpindahan halaman. Saya sudah menuliskan elemen A sebagai hyperlink di dalam komponen navigation-nya, yang masing-masing linknya akan diarahkan ke URL web aplikasinya. Jadi slash untuk view, slash untuk index, lalu slash view slash about untuk halaman about-nya. Jadi kalau kamu buka, simpan, dan lihat hasilnya, sekilas kamu akan melihat perpindahan halamannya, tapi perpindahannya terlihat tidak halus atau masih mereload halaman setiap akses URL-nya. Perhatikan. Untuk itu di dalam konsep view router lebih disarankan untuk menggunakan sintak router link untuk tautan navigasinya. Jadi kalian ubah elemen A menjadi sintak router link. Seperti ini, pembuka dan penutup. Begitupun untuk link about-nya. Router link untuk home, router link untuk about. Tapi href-nya harus kamu ubah menjadi atribut to. Jadi to adalah path URL yang ingin kamu tuju. Dengan kata lain, sebenarnya sintak router link ini merupakan sebuah komponen yang sudah dibuat di dalam view router. Begitupun untuk komponen yang namanya router view. Itu adalah komponen yang tersedia dan sudah bisa kamu panggil langsung di dalam template-nya. Dan jika kamu perhatikan inspect element ya, pastikan tidak ada error, maka komponen tersebut sebenarnya by default adalah elemen A biasa. Tapi yang jelas di dalam kodenya adalah komponen router link yang perpindahan halamannya itu sudah bagus. Kita klik home, about, home, about. Nah, keren ya. Tanpa ada reload halaman. Yang jelas, masing-masing router linknya dikasih atribut namanya to untuk akses URL tujuannya. Atau alternatif lain bisa menggunakan route name atau route URL yang dialiaskan. Berarti pada saat kamu menyusun route URL path-nya, tambahkan kata kunci name. Titik 2, misalnya di sini home, nama route name-nya sebagai nama alias ya. Dari rute tersebut, name untuk home, terus ada name untuk about. Jadi masing-masing rutenya punya nama alias. Pastikan dipisahkan dengan koma. Kalau sudah ada nama aliasnya, walaupun URL-nya panjang, maka nanti view sangat pintar akan merujuk ke URL tersebut. Walaupun navigation-nya kita arahkan ke nama alias tersebut. Cara ngaksesnya bisa kalian binding si atribut to-nya atau bisa menggunakan vbind. Kalau titik 2 ini penulisan singkatnya. Yang jelas URL-nya bukan seperti itu lagi. Dia bentuknya objek, diikuti dengan nama rutenya atau nama rute aliasnya yaitu home. Ini sama bentuknya objek, ada name, nama aliasnya adalah about. Kita coba lihat lagi. By default dia akan mengcompile menjadi URL yang valid walaupun yang kita panggil adalah nama aliasnya. Jadi hasilnya pun sama saja.